Setelah Bima berdiri di belakangku dan berkata, "Kamu seharusnya tetap lupa. Aku tahu, aku sudah terlalu jauh untuk berhenti. Tapi yang lebih menakutkan dari ancaman itu adalah kenyataan bahwa aku mulai mengingat sesuatu yang bukan milikku. Mimpi, perasaan, bahkan kata sandi lama perusahaan muncul di kepalaku, seolah aku pernah hidup sebagai orang lain di mes nomor 13. Saat Bima menepuk pundakku, tubuhku langsung kaku. Aku tidak berani menoleh terlalu cepat, tapi aku bisa merasakan napasnya. Dekat, terlalu dekat. Apa maksudnya? Tanyaku pelan. Dia tersenyum tipis. Salah ingat itu berbahaya, ga? Kadang orang yang terlalu penasaran jatuh lagi. Kata jatuh dia ucapkan pelan, seperti sengaja. Lalu dia berjalan pergi, seolah tidak terjadi apa-apa. Sejak saat itu, aku tahu dia mencurigai sesuatu. Dan mungkin dia tahu aku mulai mengingat malam itu. Sore harinya, aku kembali membuka harddisk CCTV di kamar. Ada satu folder tambahan, tapi terkunci, membutuhkan password lama. Aku hampir menyerah, sampai tiba-tiba satu kata muncul di kepalaku. Rani 0213. Aku bahkan tidak sadar mengetiknya. Jari-jariku bergerak sendiri, seperti refleks. Dan folder itu langsung terbuka. Aku mundur dari laptop. Jantung berdetak keras. Aku tidak pernah diberitahu password itu. Tidak pernah membaca dimanapun. Tapi aku tahu. Bukan tahu sebagai Arga, tapi tahu sebagai seseorang yang pernah hidup di sini. Malamnya, aku kembali bermimpi. Aku berdiri di kamar nomor 13. Tapi kamar itu terlihat berbeda. Lebih baru, lebih terang. Di cermin bukan wajahku, tapi wajah Rani. Aku bisa merasakan emosinya. Marah, lelah, takut, tapi juga keras kepala. Dia mengetik laporan di laptop lama tentang bullying, manipulasi lembur, dan ancaman senior. Ponselnya bergetar. Pesan masuk. Kalau kamu lapor, kamu menyesal. Aku, atau Rani, menarik napas panjang. Lalu berdiri menuju lorong, membawa map. Aku tahu kemana dia pergi. Menuju kantor HR malam itu. Dalam mimpi, aku melihat 3 pria yang menunggu di tangga. Wajah mereka masih buram, tapi suara mereka jelas. Ngapain kalau bawa laporan? Kamu pikir HR bakal percaya? Suara tegang, langkah mundur. Rani mencoba melewati mereka, tapi salah satu pria yang menarik tasnya. Map jatuh, kertas berhamburan di tangga. Aku bisa merasakan napas Rani cepat. Jantungnya sakit, bukan karena takut, tapi karena marah. Ini salah, Dia berkata. kalian nggak bisa terus begini. Lalu, dorongan pertama. Dia hampir jatuh, tapi masih berdiri. Dorongan kedua lebih keras. Dan tepat sebelum jatuh, dia menoleh ke ujung lorong. Melihat seorang anak kecil, berdiri, gemetar. Aku. Dan untuk satu detik, mata Rani dan mataku bertemu. Aku terbangun tepat jam 2.13. Dada sakit, tenggorokan kering, dan air mata mengalir tanpa sadar. Langkah di lorong datang lagi. Tapi kali ini berhenti di sisi ranjang, bukan di pintu. Udara terasa hangat, bukan dingin seperti sebelumnya. Di meja, laptop menyala sendiri, menampilkan folder lama HR yang seharusnya sudah dihapus. Di dalamnya ada draft laporan Rani lengkap, belum pernah dipublikasikan. Dan di bagian bawah ada satu catatan kecil ditulis tangan. Saksi anak melihat semuanya. Tanganku gemetar, tapi ada perasaan lain. Perasaan dipercaya.
Keesokan harinya, aku pulang ke rumah orang tuaku, mencari sesuatu. Di lemari lama, aku menemukan album foto masa kecil. Dan di salah satu halaman, ada foto di depan mes malam hari. Aku, kecil, berdiri di samping seorang perempuan, tersenyum, memegang bahuku. Rani. Tiba-tiba potongan memori muncul jelas. Dia sering memberiku snack saat aku menunggu orang tuaku selesai shift. Dia pernah berkata, "Kalau lihat sesuatu yang salah, jangan takut ya." Dan malam itu, aku melihatnya jatuh, dan aku diam. Rasa bersalah menghantamku keras, lebih kuat dari semua gangguan mistis. Malam itu, kembali ke kamar. Aku duduk lama di lantai, memegang foto lama. Jam 2:13, lampu redup. Langkah datang. Tapi kali ini, tidak ada suara menakutkan. Hanya angin pelan dan suara gesekan di dinding. Tulisan baru muncul. Ingatan sama dengan kunci. Aku menatap tulisan itu, lalu berkata pelan, "Aku ingat, kamu baik sama aku." Udara terasa hangat sesaat, seperti seseorang mengangguk meski tak terlihat. Saat hendak tidur, HP-ku bergetar. Pesan anonim masuk, tanpa nomor, tanpa nama. Hanya satu video. Rekaman kamera gudang, sudut baru yang belum pernah kulihat. 3 pria berdiri di depan tangga setelah kejadian. Salah satu berkata, "Satpam lihat, tapi dia nggak akan ngomong." Pria kedua bertanya, "Anak kecil itu gimana?" Dan suara ketiga yang sangat kukenal berkata pelan, "Dia takut. Dia pasti lupa." Video berhenti. Beberapa detik kemudian, pesan kedua masuk. "Kamu masih punya waktu berhenti." Lampu kamar mati. Langkah di lorong bukan satu, tapi banyak. Cepat, marah, mendekat. Dan di dinding, tulisan baru muncul. Lebih besar, lebih dalam. "Jangan sendirian."